Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Ode, NIM 202034009, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membuat sebuah video presentasi terkait tanggapan jawaban pada pertanyaan UTS landasan pendidikan saya, yaitu 1. Buatlah dokumentasi foto pendidikan dalam arti luas, sempit, luas, terbatas, atau alternatif. 2. Dari dokumentasi foto tersebut, poin 1. Berilah alasan mengapa harus mendidik dan mengapa dapat dididik. Poin 2. Mengapa harus mendidik dan dapat mendidik. Alasan analisis foto tersebut. Ketiga, guru dalam melakukan pembelajaran bersama siswa membutuhkan teori. Menurut Anda, teori-teori pendidikan seperti apakah yang dibutuhkan guru dalam melaksanakan pembelajaran? Berikan contohnya. Keempat, apa yang Anda ketahui tentang aliran pendidikan dan menurut Anda menghadapi abad 21, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, konsep pendidikan yang bangun perlu menekankan pada pengembangan aspek apa saja? Jelaskan mengapa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang terdapat pada soal tersebut, yaitu 1. Pendidikan dalam arti luas. Pendidikan dalam arti luas dapat diartikan sebagai segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam lingkungan dan sepanjang hidup. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar di atas tersebut. Jadi, dari gambar tersebut terdapat mahasiswa Universitas Patimura, Prodi PPKN, anggota MT Alami, berpartisipasi aktif di jalan raya dalam mengadakan penggalangan dana sumbangan berupa uang untuk yang dilanda bencana gempa bumi. Dalam kegiatan ini sekiranya berbagi meringankan beban sesama dengan mendonasikan sebagian hartanya mendukung kegiatan kemanusiaan. Dalam gambar tersebut, kita bisa mendapatkan pengalaman belajar yang berlangsung di lingkungan dan menambah pengetahuan, juga melatih berbicara di muka umum. Dan agar nantinya kita bisa tahu bahwa hidup harus saling membantu dan menciptakan kepentingan bersama. Yaitu masuk dalam jawaban pendidikan dalam arti sempit. Pendidikan dalam arti sempit merupakan proses interaksi antara pendidik dan peserta didik, baik keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Dalam poin 1, mengapa harus dididik dan mengapa dapat dididik? Alasan, karena pada gambar tersebut, seorang kakak mengajari adiknya membaca di rumah untuk mengisi waktu luangnya, karena sebelumnya dia tidak mengerti huruf abjad tersebut. Oleh sebab itu, harus dididik dengan kesabaran dan diajar agar nantinya bisa mengerti dan mengembangkan apa yang telah diajarkan, dari tidak tahu menjadi tahu. Dan inilah salah satu contoh positif untuk kehidupan pendidikan di lingkungan keluarga. Kemudian, mengapa dapat dididik? Alasan, karena manusia masih banyak belajar dan salah satu contoh yang diajarkan oleh kakaknya untuk belajar membaca, sebab agar huruf yang diajarkan bisa mengerti dan dari sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Yaitu kita masuk pada poin B atau B. Mengapa harus mendidik? Alasan, pada gambar tersebut terdapat mahasiswa dan dosen. Dosen sedang sementara mengajarkan tentang materinya secara daring atau online mengenai apa itu manusia sebagai animal educandum. Karena kami mempunyai keterbatasan dan belum pernah diajarkan sewaktu menempuh pendidikan SMA dan belum paham tentang materi tersebut. Oleh karena itu, dosen mendidik dan menjelaskan agar kami paham dan mengerti. Dan ini salah satu contoh positif di masa pandemi COVID, mengajarkan melalui daring atau online. Kemudian, mengapa dapat mendidik? Alasan, karena sebelumnya mahasiswa belum paham dan setelah diajarkan bisa mengerti dan nantinya ilmu yang telah diajarkan bisa berguna untuk ke depan karena didikan tersebut. Yaitu masuk dalam jawaban nomor 2. Teori pendidikan dibutuhkan guru dalam melaksanakan pembelajaran.
Saya di sini memilih teori belajar behaviorisme atau tingkah laku. Belajar adalah perubahan tingkah laku seorang yang dianggap telah belajar sesuatu jika ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Misalnya contoh, seorang siswa belum dapat membaca, maka betapapun ia keras belajar, betapapun gurunya berusaha sebaik mengajar, atau bahkan ia sudah hafal huruf A sampai Z di luar kepala, namun bila ia gagal mendemonstrasikan kemampuannya dalam membaca, maka siswa itu belum dianggap belajar. Ia dianggap telah belajar jika ia telah menunjukkan suatu perubahan tingkah laku dari tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Kita masuk dalam jawaban nomor 3, yaitu menghadapi abad 21 kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, konsep pendidikan yang bangun perlu menekankan pada pengembangan aspek itu, yaitu seiring dengan perkembangan zaman, terutama di era digital, teknologi semakin canggih dan bisa dibilang memudahkan hidup. Betapa mudahnya informasi diakses oleh anak-anak generasi muda ini. Jika dulu informasi didapatkan konvensional seperti koran dan televisi, ini di zaman sekarang bisa bahkan mengakses hanya dari genggaman tangan alias smartphone. Dalam perkembangan iptek sebagai landasan ilmiah, menyatakan bahwa pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki kaitan yang sangat erat. Iptek menjadi bagian utama dalam isi pembelajaran. Dengan kata lain bahwa pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengembangan iptek positif terhadap memasuki era globalisasi. Ya, itu saja dari video presentasi saya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.